Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Hanya bagimu. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi Engkau segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Bersyukur buat hari ini saudara. Kita ada di hari Kamis. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari pagi hari ini kita berdoa di hadapan Tuhan sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerahmu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan buat kami yang menuntun kami sampai hari ini.
Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami membuka hati buat kebenaran-Mu. Mari Tuhan berbicara buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan teruskan dari Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan melihat ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 adalah ayat yang menjadi ayat bacaan kita di hari Minggu kemarin. Bapak Pendeta Winston Simamora sharing buat setiap kita hal yang luar biasa yang mengajak setiap kita untuk kita aktif beribadah di hadapan Tuhan. Nah, dan dalam minggu ini kita sedang belajar tentang ketekunan, saudara. Mari kita baca sama-sama Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi firman Tuhan berkata, mari kita saling memperhatikan untuk kita saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Mari kita saling menasehati dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, firman Tuhan ini sangat relevan dengan apa yang hari-hari ini sedang terjadi, ya, khususnya di kalangan umat Kristiani. Kita beribadah secara ibadah online. Ya, hampir semua sedang melaksanakan ibadah online. Kalaupun ada gereja yang melakukan ibadah onsite, ada beberapa jemaat, bahkan banyak jemaat yang memilih untuk beribadah dari rumah, mengikuti ibadah online. Nah, saudara, biar firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan setiap kita. Marilah kita saling memperhatikan dan kita saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Saudara, kita dinasehatkan oleh firman Allah. Kalau ada rekan-rekan kita yang kita lihat mulai kehilangan gairah mencari Tuhan, mulai kehilangan gairah untuk berdoa, kehilangan gairah untuk beribadah, mari kita dengan kasih mengingatkan mereka. Saya suka bingung, ada banyak orang yang berani untuk ngajak orang hangout keluar. Ada orang yang sangat bersemangat ngajakin orang nonton film tertentu, film A, film B, film C. Tapi untuk ngajakin orang beribadah itu kayaknya susahnya minta ampun, saudara. Ya, kita malu posting flyer ibadah, tapi kalau untuk sesuatu yang hanya bermanfaat di dunia, kita semangatnya luar biasa. Kalau untuk sesuatu yang bersifat fana, kita semangatnya luar biasa. Tapi untuk ngajakin orang, ayo dong ikut ibadah. Ini link Zoom-nya, ini link YouTube-nya, ini link Facebook-nya. Ayo dong kita ibadah dong. Ikut dong. Ini sangat memberkati loh. Kamu akan diberkati dan kamu pasti dikuatkan dengan ini. Kok susah buat kita? Nah, firman Tuhan hari ini memberikan kita satu nasihat. Mari kita ajak orang beribadah. Mari kita share kepada teman-teman kita. Mari kita share apa yang kita terima, di mana kita beribadah. Kalau saudara adalah jemaat di tempat ini di GBI Rock Malaysia, mari bagikan kepada teman-teman saudara, kepada orang-orang yang saudara tahu. Mereka mungkin gerejanya pindah-pindah, saudara, karena di ibadah online seperti sekarang ini kita bisa ibadah di 4 gereja, bahkan 5 gereja dalam satu hari. Kita bisa pilih pembicara yang kita suka. Tapi saya mau kasih tahu saudara, makanan itu hanya saudara temukan di dalam rumah. Di mana saudara tertanam, di mana saudara bertumbuh. Kita nggak mungkin bisa makan makanan suka-suka kita. Saudara coba aja sendiri ya, di tubuh kita ini. Kalau kita makan hanya yang kita suka aja, yang menurut kita enak aja, ya, maka sesuatu akan terjadi dalam proses pencernaan kita. Hari ini kita suka makan pedas, kita makan yang pedas-pedas. Besok kita suka makan makanan yang berlemak, ya, kita suka daging-daging yang berlemak, kita makan banyak-banyak. Saudara akan melihat ada sesuatu yang aneh dalam kehidupan kita, bahkan ada banyak penyakit bisa datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita digembalakan dengan baik, kalau kita bertumbuh di dalam gereja lokal dan saudara aktif untuk membagikan, mengajak orang untuk beribadah bersama-sama. Mungkin saudara yang menyaksikan ini bukan jemaat dari gereja kami, mari support gereja lokal saudara. Mari support gerejamu dengan apa? Dengan share, dengan ajak orang-orang untuk ikut beribadah bersama-sama. Mari aktif untuk memberitakan Injil melalui apa? Melalui engkau share setiap renungan yang dibagikan oleh gembalamu. Mari engkau share apa yang dibagikan oleh gembalamu kepada orang-orang lain yang kau rasa, kau pikir mereka membutuhkan. Kita nggak pernah tahu apa yang kita bagikan, saudara. Mungkin itu jatuh kepada orang yang sangat memerlukan apa yang sedang kita tulis, apa yang sedang kita posting. Saudara, minggu lalu kita belajar tentang work out our salvation.
Kita nggak pernah tahu renungan yang kita tulis di sosial media, siapa yang baca. Mungkin orang yang baca, orang yang butuh kekuatan. Mungkin orang yang baca dia kehilangan pengharapan. Mungkin orang yang baca itu dia sangat perlu untuk dikuatkan. Dan ketika kita posting itu akan jadi berkat buat mereka luar biasa. Saya pernah diberikan satu masukan yang baik oleh teman saya, mentor saya ya, Pastor Roni Rumambi. Dia bilang begini, Ed, kalau kamu mau bikin sesuatu, kalau kamu mau bikin rekaman, kamu bayangkan ada orang yang kamu tahu dia sedang mengalami apa yang akan kamu sharing ini, dan kamu bayangkan dia berdiri di depan kamu atau dia duduk di depan kamu, dan kamu belajar, kamu coba berbuat seolah-olah kamu sedang khotbahin dia. Mungkin dia nggak dengar apa yang kita sharing, tapi pasti di luar sana ada orang lain yang juga punya pergumulan yang sama. Nah saudara, kita nggak pernah tahu. Mungkin teman kerja saudara, mungkin saudara yang pengusaha, mungkin anak buah saudara, mungkin orang-orang yang ada di kantormu, ya, mungkin orang-orang yang ada di rumahmu. Kita nggak pernah tahu. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, saudara nggak pernah tahu. Tapi waktu saudara share kepada mereka, saudara akan melihat, ya, mereka pasti diberkati. Karena apa? Karena itu relate dengan kehidupan mereka. Jangan menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan ibadah. Mari kita aktif menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Saudara, tanda-tandanya telah semakin nyata bahwa dia datang segera. Tuhan akan segera datang. Kita nggak pernah tahu kapan masa dan waktunya. Mungkin saudara bilang, Pak, udah dari 20 tahun lalu, 30 tahun lalu pendeta khotbah Tuhan segera datang. Kita tidak pernah tahu. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Nggak ada pencuri yang janjian dulu sama tuan rumah, besok malam aku mau datang. Nggak ada. Dia akan datang dan kita akan kedapatan setia di hadapannya. Saudara, mari pagi hari ini kita belajar. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Mari kita nasihati dengan kasih. Ajak orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk kita sama-sama beribadah. Jangan kita melihat konten-konten ibadah seperti konten-konten YouTube lainnya, saudara. Kita tidak sedang menyaksikan berita. Kita tidak sedang menyaksikan stand up comedy. Kita tidak sedang menyaksikan konten-konten musikal. Tapi kita sedang memuji dan menyembah Tuhan di satu dimensi yang baru, yaitu sosial media. Saudara, lewat apa yang hari ini sedang terjadi, ya, Injil akan diberitakan ke seluruh bumi dan banyak jiwa akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau pakai saudara. Siapa tahu dengan kesaksian saudara, siapa tahu dengan link yang saudara share, orang datang di hadapan Tuhan menyerahkan hidup mereka. We never know. Oleh sebab itu, mari kita share kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu berbicara buat setiap kami, menguatkan setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan. Semua yang hari ini akan kami lakukan, Tuhan, biar hidup kami jadi berkat buat orang lain. Hidup kami, Tuhan, menjadi jawaban buat orang lain. Kami bersyukur karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.